Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita butuh sekali banyak hidayah. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Bahkan setiap sholat kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Salah satu di antara isi surah Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami petunjuk atau hidayah as-siratal mustaqim, berupa jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang telah engkau berikan nikmat kepadanya. Jadi ada hidayah berupa ilmu, kemudian ada model. Ya, siapa modelnya? Orang yang telah Allah berikan nikmat. Pertanyaannya, siapa orang yang telah Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Nah, para ulama kemudian membagi petunjuk atau hidayah itu dalam dua macam. Pertama, ada yang namanya hidayat at-taufik. Hidayah berupa taufik dari Allah. Apa itu hidayah berupa taufik dari Allah? Hidayah yang langsung turun dari Allah kepada hambanya. Dan itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kita sebagai manusia itu tidak punya kemampuan di situ, tidak punya kewenangan di situ. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika salah seorang paman beliau ingin diberikan hidayah di akhir ajalnya, ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap agar pamannya mendapatkan hidayah, tapi kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang bisa, mampu memberikan kepada hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bermakna para ulama menyampaikan inilah yang disebut dengan hidayatut taufik, hidayah yang langsung turun datang dari Allah kepada hambanya. Dan ini hak prerogatifnya Allah. Yang kedua, baru kemudian ada namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa al-irsyad, arahan, penjelasan, wal bayan, dan juga penjelasan dari Nabi, dari Allah, dari Rasul SAW kepada kita. Melalui apa? Salah satunya melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Hidayah akan bekerja, petunjuk akan bekerja begitu efektif ketika ya, orang tersebut menjadi orang yang bertakwa. Hanya saja teman-teman yang dimuliakan Allah, ada 4 macam manusia yang kemudian terhalang hidupnya terutama dari hidayah Al-Quran. Apa 4 macam manusia ini? Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang sombong, al-kibr. Dan kita tahu bahwa sifat sombong itu sifat yang datang dari iblis alaihi la'nah. Ya, dan kita tahu sombong itu sebetulnya adalah selendangnya Allah Azza wa Jalla. Sementara kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh kita bersikap sombong. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi sampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebiji darah, walaupun sekecil benda yang paling kecil, la yadkhulul jannah, gak akan masuk surga.
Jadi kata Nabi, gak akan masuk surga orang yang ada sebesar biji dzarrah daripada kesombongan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana seandainya kalau ada orang yang berpakaian bagus, bersandal bagus, apakah itu termasuk pada kesombongan? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, itu bukan termasuk kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bermakna kesombongan tidak diukur dari pakaian, tidak diukur dari kendaraan, tidak diukur dari rumah. Tapi al-kibr, sombong itu kata Nabi, batiral haq wa ghamtun nas. Batiral haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, maka hati-hati dengan sifat sombong. Karena orang sombong susah untuk mendapatkan hidayah. Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tidak pernah, dia mungkin senang berbicara tapi tidak mau mendengar. Dia mungkin senang menyampaikan tapi tidak mau mendengar. Atau dia menganggap orang lain menjadi lebih rendah daripada dirinya. Na'udzubillah. Sifat yang kedua yang menghalangi seseorang untuk masuk padanya hidayah Al-Quran adalah orang-orang yang cinta dengan tradisi jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami lebih mengikuti apa yang telah datang kepada nenek moyang kami, kepada orang tua dulu kami. Tradisi jahiliyah banyak bentuknya, ya, kemaksiatan, kemudian pengingkaran kepada Allah, keyakinan-keyakinan yang batil, ya, termasuk di antara tradisi-tradisi jahiliyah meyakini bahwa misalkan di satu tempat ini ada penunggunya sehingga kita harus mengucapkan salam, atau batuk, ya, atau permisi dan lain sebagainya. Nah, ini tradisi jahiliyah yang perlu kita tinggalkan, ya. Dan orang yang seperti ini sulit masuk ke dalam hatinya hidayah Al-Quran. Hidayah berupa irsyad wal bayan. Yang ketiga, orang yang tidak akan masuk ke dalam hatinya, ke dalam dirinya hidayah Al-Quran adalah mereka yang mata'ul hayatid dunya, orientasi hidupnya hanya untuk mencapai mendapatkan dunia saja. Padahal kita tahu bahwa dunia adalah kehidupan sementara. Ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat untuk beramal, ya. Dunia bukan orientasi utama kita. Orientasi utama kita sebagai muslim adalah mengejar akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas ayat 77, hendaknya engkau mencari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sekali-kali engkau melupakan kehidupanmu di dunia. Engkau jangan sekali-kali melupakan bagianmu di dunia. Artinya ambil dunia sekedarnya saja. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, coba ajarkan kepadaku, ya, satu amalan apabila aku mengamalkannya, idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Apa jawaban Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berlaku zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Wazhad fima indan nas, dan berlaku zuhud terhadap apa yang dimiliki ada pada sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Inilah hakikat daripada zuhud. Apa makna zuhud? Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim kemudian menyampaikan, laisa zuhdu an tatrukad dunya min yadika wa hiya fi qalbik, wa innamaz zuhdu an tatrukaha min qalbik wa hiya fi yadik. Bukan termasuk zuhud engkau tinggalkan dunia dari genggaman tanganmu sementara dunia ada dalam hatimu. Wa innamaz zuhdu, tapi zuhud yang hakiki itu an tatrukaha min qalbik, engkau tinggalkan ikatan dunia dengan hatimu, wa hiya fi yadik, sementara dunia selalu ada dalam genggaman tanganmu. Dan yang keempat, orang yang tidak akan menerima, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah, siapa? Mereka yang menganggap Al-Quran asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu, cerita-cerita masa lalu.
Padahal kita tahu bahwa Al-Quran isinya adalah sangat sempurna, berlaku untuk masa lalu, untuk masa kini, dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjauhkan kita dari 4 golongan ini dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.